jelas investasi kita turun ya, sisi pengeluaran investasi kita minus 6,48% ya, triwulan 4 kemarin, year on year ya, jadi hanya tahunannya turun. Berarti suku bunga rendah itu sangat diharapkan oleh masyarakat, tapi tidak cukup ya, karena ekspektasi masyarakat untuk investasi hanya terjadi kalau kesehatannya membaik. Ya, jadi ada hubungan antara harapan hidup lebih sehat gitu ya, dengan investasi yang tepat sasaran. Nah, kalau kita perhatikan yang bisa investasi itu mereka yang masih perusahaan besar, menengah besar gitu ya. Kalau perusahaan kecil kan sekarang sudah sebagian, apalagi UMKM yang kecil modalnya, itu sudah sangat terbatas ruang geraknya ya. Jadi perlu bantuan pemerintah di sini untuk UMKM. Tapi kalau untuk ruang menengah atas itu dia masih bisa dengan diberikan insentif macam-macam dari pemerintah berupa bunga, kemudahan, sebetulnya lebih penting daya saing investasinya ya. Jadi diperbaiki cara mengizinkan investasi itu biar cepat tumbuh. Ya, jadi artinya perizinan diperbaiki, kemudian pajaknya juga mungkin lebih efisien perhitungannya gitu. Nah, itu hal-hal yang akan memudahkan investasi tumbuh. Ya, jadi saya pikir tidak cukup hanya suku bunga yang diturunkan atau turun secara, karena otomatis kalau nggak ada permintaan orang untuk berhutang untuk investasi akan turun suku bunganya. Tapi yang kita harus khawatirkan adalah benar nggak harapan pemulihan itu akan cepat terjadi. Ya, jadi ini yang harus dijaga ya. Harapan itu akan terjadi bahwa besok pemulihan cepat gitu ya. Nah, ini hanya bisa kalau vaksinasi dengan cepat dan harapannya itu jelas terlihat dari angka kesehatan yang membaik. Ya, ini yang diharapkan sebetulnya. Oke, kesehatan masih tetap di sini perlu mendapatkan perhatian yang utama karena kalau enggak juga demand-nya juga tidak ada ya Bu Nina. Nah terkait Ya, dengan tidak tumbuh. iya penurunan suku bunga lebih lanjut lagi, suku bunga acuan dari BI menurut Anda perlu dilakukan Bu Nina? Ya, sebetulnya sebaik-baiknya suku bunga kalau dia bisa rendah sekali ya, misalnya 1-2% gitu, itu luar biasa. Tapi kan faktanya kita punya inflasi ya, jadi ini area-area ini yang harus dijaga hati-hati gitu ya. Jangan sampai inflasi terjadi karena suku bunga itu sebetulnya kalau buat pengusaha adalah beban karena dia berhutang ke bank kan. Jadi kalau bunganya rendah ya akan baik gitu ya. Tapi kan nggak cukup, pengusaha akan mau berusaha kalau ada ekspektasi bahwa pemulihan ekonomi cepat terjadi. Kalau PSBB-nya ketat dan ditutup, mall-nya atau retail-nya atau pariwisata juga nggak berjalan karena transportasinya juga tidak baik gitu ya. Karena kan harus ada tes dan seterusnya. Itu kan membuat orang terhambat untuk berpariwisata atau terhambat untuk tumbuh gitu ya, dari sisi mall juga retail. Orang tidak akan belanja gitu ya kemanapun karena orang berjalan pariwisata plus belanja. Nah, ini yang tidak terjadi ya, suasana kondusif ini yang nggak terjadi kalau ekspektasinya adalah penyakitnya masih parah gitu. Yang kita inginkan kan, oh ini sudah menurun gitu ya, jadi kesehatannya sudah membaik. Nah, itu orang baru ada ekspektasi perbaikan ekonomi. Ya, jadi menjaga bahwa kesehatan itu kita bisa atasi gitu ya. Ini yang paling penting, berita baiknya adalah vaksinasi sukses gitu. Ya, jadi kita harus membuat vaksinasi itu berjalan dengan baik ya, dengan obat yang tepat gitu ya. Jadi obat yang ampuh gitu ya. Jangan beli vaksin yang tidak baik gitu kan. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.